Dan kita ke kabar berikutnya pemirsa, ada seorang wanita penghuni rumah indekos di kota Tegal, Jawa Tengah ini tewas bersimbah darah akibat dibunuh di Jalan Berantas, Kecamatan Tegal Timur. Korban bernama Sumiati alias Okta, warga desa Cipelem, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes ini tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya. Diduga korban berlari keluar indekos untuk meminta pertolongan warga. Namun korban akhirnya jatuh dan tewas di depan rumah indekosnya. Tidak berselang lama polisi menangkap terduga pelaku TS, yakni warga Tegal Timur yang berada di dalam kamar indekos korban. Sementara motif penganiayaan sadis berujung maut tersebut dilatar belakangi sakit hati tersangka oleh ejekan korban yang menyinggung perasaan usai keduanya berhubungan badan di kamar kos korban. Belakangan diketahui tersangka merupakan teman kencan korban yang tidak saling mengenal sebelumnya. Tersangka ini menghubungi korban melalui aplikasi kencan dengan perjanjian membayar korban sebesar Rp500.000. Dan untuk mendalami hal ini kita langsung bergabung dengan AKP Eko Setiabudi, Kasat Reskrim Polres Tegal Kota yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rate, Mas Reza. Ya, baik, boleh diceritakan bagaimana kronologi kejadian, kabarnya korban sempat keluar dan juga meminta tolong setelah ditikam oleh pelaku ya Pak, bagaimana kronologinya? Betul Mbak Rate, jadi pada waktu itu pada hari Rabu di tanggal 27 Agustus 2025 pukul 16.30 si pelaku ini melalui aplikasi berkenalan dengan saudara korban yaitu saudara S alias Okta. Kemudian di dalam aplikasi itu ada semacam inbox bahwa ada terkait transaksi 500.000 pelayanan memuaskan, seperti itu. Nah, selanjutnya mereka share lokasi, kemudian pukul 17 berada di pos the base di Jalan Berantas, Kota Tegal, Utara. Selanjutnya dari dalam kamar kos itu pelaku dengan korban sempat melakukan berhubungan, tetapi tidak selang lama, selama 10 menit. Korban berada di kamar mandi untuk membasuh muka. Selanjutnya korban kembali ke kamar kos lagi untuk ngobrol yang kedua. Nah, di dalam obrolan itu ada yang menyinggung perasaan si pelaku, yaitu baru sebentar kok sudah selesai. Itu kemudian terjadilah cekcok antara keduanya, kemudian terjadilah penusukan sebanyak 7 kali di bagian samping leher, kanan kiri, bagian belakang, bagian depan. Dan korban keluar dari kamar kos menuju di kamar kos nomor 4, sempat mengetuk-ngetuk, kemudian ada sebuah keluar, ada seorang saksi keluar, selanjutnya keluar rumah, kemudian di dalam luar pagar itulah kehabisan darah, kemudian korban terbuka seperti itu. Seperti itu Mbak Rati. Baik, Pak Kasat, kalau dari informasi yang Anda jelaskan tadi kan memang bukan ada niat untuk melakukan penusukan terhadap korban. Lantas senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penusukan ini didapatkan dari mana? Untuk niat pada waktu itu tidak ada Mas Reza, karena pada pelaku setiap harinya membawa pisau. Jadi setiap harinya membawa pisau yang ada di saku pelaku. Di pisau yang berwarna merah itu di bawah pelaku, alibinya pelaku untuk jaga diri. Itu Mas Reza, karena pelaku berprofesi sebagai pengantar obat. Ya, pelaku berprofesi sebagai pengantar apa Pak? Pengantar obat. Di pengantar obat. Baik, jadi sehingga itu dibawa pelaku untuk berjaga diri. Pak Kasat Reskrim, saat kejadian itu kan berada di indekos, biasanya ada mungkin warga atau ada penghuni kos lainnya, bahkan penjaga kos. Tapi saat itu kondisinya bagaimana? Pada saat itu kondisi kos, pada saat itu korban bertemu dengan penjaga kos.
Nah, korban dengan penjaga kos lari-lari keluar, akhirnya penjaga kos ketakutan minta tolong ke Pak RT. Kemudian seluruh warga mendatangi kos the best itu Mas, Mbak Rati. Mhm. Kalau dari hasil keterangan yang didapatkan, apakah memang tujuan dari pelaku ini melakukan pembunuhan atau hanya kekerasan saja yang akhirnya berujung pada kematian korban? Jadi intinya dari motif yang dilakukan oleh pelaku itu merasa tidak puas terhadap pelayanan wanita itu, karena baru sebentar kok sudah selesai gitu, Mas Reza. Mhm. Oke, baik. Berarti memang tidak ada tujuan ke sana begitu ya, hanya spontan melakukan kekerasan karena memang sakit hati tadi Anda katakan ya? Betul, sakit hati Mas Reza, sakit hati kepada si korban karena pelaku dikata-katai baru sebentar sudah selesai tadi, karena si pelaku belum melakukan ereksi, seperti itu Mas Reza. Mhm, mhm. Pak Kasat, tadi Anda mengatakan bahwa pelaku ini membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga. Sebenarnya adakah pendalaman dari pihak kepolisian terkait kejiwaan pelaku atau track record kriminal dari pelaku sendiri? Untuk track record kriminal tidak ada Mbak Rati, jadi memang murni mereka pelaku ini membawa senjata untuk jaga diri. Mhm. Oke, baik. Kalau Karena dari pihak kepolisian sendiri yang menilai, pelaku bawa itu pisau dapur. Hmm. oke, dari pihak kepolisian sendiri menilai seperti apa? Apakah pekerjaan tadi beresiko sehingga memang diperbolehkan untuk membawa pisau untuk berjaga diri? Nah, untuk terkait pekerjaan ini kita masih melakukan pendalaman gitu Mas Reza, Mhm. karena si pelaku ini terlihat linglung seperti itu. Jadi masih kita lakukan Terakhir Pak Kasat, penyidikan lebih dalam lagi. baik, pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku dan ancaman hukumannya seperti apa? Untuk pelaku kita kenakan di pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itu Mbak Rati. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Tegal Kota AKP Eko Setiabudi sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Mas Reza. Pemirsa kita akan jeda. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang terus bergulir. Namun kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang memang sudah dibacakan 6 tahun lalu. Sebenarnya apa yang terjadi kami hadirkan dialognya usai jeda, tetap bersama kami.